والسلام عليك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk kembali hadir dalam acara Dialog Cinta Rasul yang tentu saja dipersembahkan oleh TVRI Jawa Timur dan Taki Power Indonesia. Beberapa saat yang lalu kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana mengaplikasikan perasaan cinta kita terhadap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siapa saja yang kiranya perlu kita tularkan perasaan cinta kita ini, dan banyak hal yang sudah kita dapatkan pada beberapa saat yang lalu. Nah, saat ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Ustadz Muhammad Taufik Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beberapa saat yang lalu kita sudah ngobrol banyak mengenai cinta Rasul, insyaallah di hari ini kita akan lebih dalam menggali lagi Ustadz. Insyaallah. Kemudian narasumber kedua ada Profesor Dr. Abdullah Sahab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ternyata tema kita mendapat apresiasi yang luar biasa Ustadz. Alhamdulillah. Dari para pemirsa. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di studio di saat ini. Jadi masih ingin terus melanjutkan cerita mengenai cinta Rasul ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Baik, saya ingin menyapa ibu-ibu yang berbaju putih dan berkerudung. Ini dari mana Ibu? Pengajian? Ini pimpinannya Ibu Ida Untung S. Rajab ya Bu ya. Beliau hadir di sini Bu? Beliau lagi berang. Kemudian yang di sebelah sini yang pakai kerudung merah muda dan biru ini dari mana Bu? Pengajian Al-Hikmah. Baik. Bapak-bapak yang di belakang, assalamualaikum, dari mana Pak? Dari kelompok pengajian Mamba Al-Huda ya Pak ya. Nah, ibu-ibunya juga hadir. Di mana ibunya? Mamba Al-Huda. Baik, sehat ya Bu ya. Baik, terima kasih. Kemudian adik-adik dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Hakim ada di mana? Baik, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Nah pemirsa, nyaman sekali rasanya di studio di malam hari saat ini. Dan tentu saja kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai cinta Rasul. Dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan nanti. Nah, saya pertama ingin ke Ustadz Abdullah Sahab dulu. Bagaimana sebenarnya korelasi antara cinta Rasul ini dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Apakah ada bedanya atau ini ada sekatnya atau memang harus sama dan setara? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita telaah pengetahuan kita tentang agama, ya. Pengertian kita tentang agama ini datangnya dari suatu sumber, bisa dikatakan satu-satunya sumber, yaitu dari Rasul. Nah, jadi di dalam kehidupan manusia ini ada alam gaib non empirik, ada alam empirik. Nah, jembatan antara alam gaib dan alam empirik ini adalah Rasul. Kita sebagai manusia ini tidak bisa dengan akal kita itu menyerap sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu tentang surga, kita tidak tahu tentang neraka, kita tidak tahu tentang hari akhir, mahsyar, sirat, al-ba'ats, kita tidak tahu itu. Kita tahu itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keimanan kepada Rasul itu merupakan puncak, kalau saya melihatnya begitu, dari segala keimanan. Kalau keimanan kita kepada Rasul itu benar, yang lain itu dengan mudah.
Kalau saya beriman secara sepenuh hati kepada Rasul, maka ketika Rasul mengatakan nanti ada kehidupan lain di akhirat, selesai buat saya. Tidak perlu lagi saya nanti akan ada hitungan dari semua yang kita kerjakan. Buat saya sudah selesai karena keimanan kita kepada Rasul. Nah, termasuk kita kecintaan kita kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul dan mengimani semua yang dibawa oleh Rasul, maka kita akan menjalankan semua yang diperintah oleh Rasul dan menjauhi semua yang dilarang. Dan itulah perintah Allah. Karena Rasul ini tidak pernah memerintahkan sesuatu yang datangnya dari diri sendiri. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Semua yang diperintahkan dari Rasul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena Tuhan tidak berdialog langsung dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk datang kepada Rasul. Pada Rasul-Rasul tertentu bisa berdialog langsung. Kemudian Rasul ini menyampaikan kepada umat manusia. Sehingga keimanan kita, kecintaan kita, taat kepada Rasul itu kondisio sine qua non. Tidak bisa tidak untuk mencapai keridhaan Allah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut Ustaz Taufik bagaimana? Tadi sudah jelas Ustaz Syahab menerangkan tadi. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang Rasul, kemudian ditarik kepada Allah, Allah itu adalah asasul asil. Jadi semua cikal bakal atau sumber dari semua yang kita kerjakan harus mengarah kepada Allah. Mengapa kita cinta Rasulullah? Karena diperintah oleh Allah. Jadi motivasi semua yang kita kerjakan itu harus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin ada orang cinta Rasul tapi tidak bernilai ibadah? Apakah mungkin? Bisa jadi kalau dia tidak mengarah kepada Allah. Sholat pun begitu kan? Jadi kalau orang-orang munafik itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yura'unan nas. Dalam sholat itu kan baik. Tapi kalau tidak mengarah kepada Allah, tidak untuk Allah, maka sholat yang baik itu menjadi tidak baik. Nah, orang yang beriman itu semua yang dikerjakan mengarah kepada Allah. Mengapa kita mengadakan acara di sini? Lalu kita beri judul Cinta Rasul. Itu semuanya mengarahnya kepada Allah. Kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga niatnya ini supaya kita semakin akrab dengan Rasulullah karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berkorelasi. Sangat berkorelasi. Baik, kalau keterkaitan cinta Rasul dengan perilaku atau akhlak seseorang ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Bisakah ini dilihat secara langsung atau tidak? Konsekuensi logis kalau orang itu betul-betul cinta Nabi, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti tampak dalam kehidupannya. Tadi pada kesempatan yang lalu sudah banyak ada pertanyaan bagaimana kita mengajarkan anak-anak supaya cinta Rasul. Contoh yang gampang saja, mungkin kita makan, ibu kalau misalnya makan dalam acara, katakan ada acara pernikahan atau perkawinan, kan tidak semua orang itu kemudian makan atau minum dengan tangan kanan. Kadang-kadang ada yang sudah terbiasa dengan tangan kiri, atau paling tidak minumnya dengan tangan kiri. Ini kan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita melihat yang seperti itu, kemudian kita dengan cara yang baik, atau disindir dengan cara yang baik, diingatkan. Kadang-kadang itu orang yang tidak terlalu tanggap dengan ajaran Nabi, mungkin dianggap begini-begini ini biasa. Tapi coba sekarang diperhatikan. Termasuk juga misalnya ibu masuk ke satu ruangan, lalu ibu mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu ibu mau berjabat tangan. Dari mana mau mulai berjabat tangan? Dari kanan. Apakah semuanya dari kanan? Belum tentu. Kalau ibu setiap kali mau berjabat tangan, ada kumpulan seperti ini atau bapak-bapak, kemudian Assalamualaikum, meniru Nabi. Rasulullah itu yuhibbu tayamun fi kulli syai'. Nabi itu suka dari kanan. Sebab kanan ini simbol yang baik. Kalau kiri kan biasanya diasosiasikan dengan yang tidak baik. Sepertinya kan hal kecil ya. Tapi kalau kita setiap kali mengawali sesuatu pakai sepatu dari kanan, pakai baju kanan. Kenapa? Karena Nabi. Kenapa kok meniru Nabi? Karena perintah Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi kita mengikuti Nabi karena perintah Allah. Allah menyatakan semua yang diajarkan oleh Nabi kamu ikuti. Semua yang dilarang oleh Nabi jangan dikerjakan. Termasuk minum dengan tangan kiri tadi.